Halo, lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Gue tahu semua orang mungkin di umuran 3 sampai nggak tahu berapa puluh tahun, 70, 80 tahun, pasti pernah setiap harinya menonton sesuatu yang berhubungan dengan visual lah di era sekarang ini. Mau itu dari TV, mau itu dari digital, mau itu dari sosial media. Kalau suka apa enggaknya kan tergantung ke orangnya ya. Apakah lo orang yang suka nonton film atau series gitu misalkan atau tidak? Gua lumayan suka nonton series atau film yang secara pembuatannya itu menurut gua proper. Contohnya, mungkin salah satu series yang paling gua suka itu adalah Game of Thrones. Di Game of Thrones tuh bener-bener wah semuanya dapet nih, dramanya dapet, actionnya dapet, politikalnya dapet, terus CGI-nya dapet. Itu mungkin salah satu alasan gua kenapa gue suka seriesnya Game of Thrones. Ya mungkin beberapa teman-teman juga pasti ada pro kontra lah ya soal Game of Thrones ini. Soalnya buat gua endingnya itu waktu Arya Stark ngebunuh si Night King-nya. Menurut gue udah selesai di situ. Setelah itu pasti kalau untuk yang inget pasti ada bloopers, ada satu bloopers scene, ada gelas Starbucks lah di set syutingnya apa segala macam ya. Itu ya udah lah ya. Makanya buat gue endingnya itu selesai di waktu Arya Stark ngebunuh Night King. Kenapa gue bilang kayak gitu? Nih kalau misalkan ada yang kontra, komen aja ya. Kita diskusi aja. Jadi gue juga pengen tahu POV lo kayak gimana nih untuk si Game of Thrones ini. Yang jelas menurut gue memang selesainya ya di situ. Soalnya bener-bener waktu scene itu tuh waktu scene Arya ngebunuh Night King-nya udah bener-bener klimaks banget. Kalau diselesain di situ, wah udah sih epic banget sih. Itu episode 3 kalau nggak salah di season terakhir ya. Terus mungkin kalau misalkan track back ke sebelum zamannya Game of Thrones, ada Lord of the Rings yang mana gue nggak suka film kolosal sih. Itu mungkin nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, kalau misalkan si Lord of the Rings atau Game of Thrones tuh masuknya kolosal menurut gue. Tapi ya gitulah, maksud gue basically gue nggak suka yang set syutingnya atau set penempatan waktunya itu di zaman-zaman itu dengan kostum-kostum seperti itu, dengan kehidupan seperti itulah. Gue kurang suka basically. Tapi nggak tahu kenapa Lord of the Rings pertama triloginya bikin gue suka, dan nggak tahu kenapa gue sampai nonton trilogi Hobbitsnya juga tuh. Jadi gue nggak ngerti kenapa gue bisa suka. Padahal sebelumnya gue bener-bener total nggak suka, kayak 300 gue nggak nonton, Spartan gue nggak nonton, apa segala macam ya. Yang kayak gitu tuh gue nggak nonton. Gue nggak suka basicnya yang dengan kostum seperti itu, dengan set waktu seperti itu, dengan gaya bicara seperti itu. Tapi logikanya masuk gitu. Maksudnya Harry Potter gue suka. Ini franchise film-film gede yang gue suka. Rata-rata gue suka sih. Maksudnya yang kayak ada actionnya, ada ceritanya jelas, dan ceritanya selesai ya. Logikanya masuk. Terus beberapa hal yang memang jadi benang merahnya, ada twistnya apa segala macam, itu basically gue suka sih. Dan bukan cuma itu, kayak gue bener-bener suka sama situational comedies, kayak series-series semacam Friends, How I Met Your Mother, Two and a Half Men, dan lain-lain ya. Itu gue basically suka, tapi bukan komedi yang kayak Prince from the Bel Air ya kalau nggak salah, yang Will Smith. Itu gue nggak masuk tuh. Jadi dari beberapa referensi ini tuh yang gue ambil benang merahnya, kayaknya semua orang suka sama skenario drama deh. Dimanapun itu pasti ada sisipan dramanya, pasti ada sisipan storytelling yang mungkin memenuhi, bukan apa ya, complete di story gitu maksudnya. Ada satu sisi yang harus ada di setiap film itu adalah si dramanya. Itu pun terjadi sama kayak film-film yang gue tonton, kayak romantic comedies, kayak beberapa lah, ada beberapa kayak 50 First Dates, terus Notting Hills, dan lain-lain kayak gitu. Itu lumayan jadi guilty pleasure buat gua. Selain si komedinya, tapi ternyata gua bisa suka sama dramanya. Nggak ngerti kenapa. Atau mungkin memang orang-orang itu suka untuk menonton drama, gue juga nggak tahu. Itu juga kenapa gue mikir kayak kenapa drama Korea bisa selaku itu ya. Akhirnya gue tonton beberapa.
Kalau udah ada yang pernah nonton Oh My Gembi, itu kayaknya lumayan tragik ya. Ya gue di situ bisa ngerasain emosi sedihnya. Atau kayak film tuh mungkin udah ada yang pernah nonton You're an Apple of My Eye. Di titik itu sih gue bener-bener bisa ngebayangin jadi karakter utamanya, perasaan hancurnya seperti apa. Oh gila sih, itu kompleks banget. Terus kalau di drama Korea, gue nonton beberapa pasti, tapi pasti ada komedinya. Basically karena gue suka komedi ya. Si komedi-komedi ini tuh kayak film judulnya 20. Gue lupa, gue nggak pernah inget nama-nama yang main ya. Tapi yang jelas itu lucu banget. Itu buat gue refreshing banget. Dan banyak banget yang bisa diambil kayak misalkan di Uncontrollably Fond itu kan soal penyakit-penyakit gitu ya. Itu seru sih. Jadi lo tahu banyak hal kayak yang terakhir-terakhir tuh ada hospital playlist. Lo juga bisa ngerti, oh ini tuh ternyata pekerjaan dokter tuh seperti ini. Jadi selain si dramanya tuh ada edukasinya lah dikit-dikit soal si profesi, soal si kehidupan si profesional ini kayak dokter, kayak arsitek dan lain-lain ya. Itu jadi spin-off yang menarik buat gua untuk nonton satu kemasan cerita. Beberapa drama yang gua tonton terakhir, udah lama sih gua nggak nonton kayak gitu tuh. Tapi beberapa yang terakhir itu mungkin gue berhenti di, oh enggak, gue masih agak baru nih. Gue masih nonton Gyeongsong Creature kalau drakor ya. Kalau series luar yang paling baru ya House of Dragon tentunya. Karena gue suka Game of Thrones, gue akhirnya nonton House of Dragon. Itu pro kontra juga, ada yang suka ada yang enggak ternyata teman-teman gue. Tapi basically rata-rata sama. Di episode 1 CGI-nya jelek banget. Tapi dramanya sudah terbaik lah dari Game of Thrones itu. Terus kalau series ini ya kayak Hollywood gitu ya. Apalagi ya? Banyak lah intinya gua basically lumayan cocok sama kalau misalkan ceritanya serius, itu mungkin lebih ke arah kayak Lord of the Rings, Game of Thrones. Kalau komedi gitu pasti ke arah Friends, How I Met Your Mother, Two and a Half Men, That 70 Shows. Ya seperti itulah. Tapi yang jelas itu kan yang kita tonton ya. Nah, kalau misalkan ternyata terjadi di hidup kita atau kita menonton si drama itu secara langsung, itu gimana? Ini baru mungkin gue juga udah lumayan sering ya ngalamin kejadian kayak drama-drama di kantor atau di lingkungan gue lah. Lumayan banyak intrik, lumayan banyak drama-drama yang terjadi di hidup gue. Apalagi kalau sekarang kan posisinya lo punya kerjaan yang loadnya intens banget dan lo bener-bener jarang di rumah, lo keseringan di kantor, akhirnya lo lumayan jadi personal di kantor. Itu yang jadi masalah tuh. Dan si waktu ternyata ada drama, gue bukan pelakunya. Gue sih masih benar-benar anteng untuk nontonin dramanya yang terjadi. Tapi dari sini tuh drama yang terjadi di kantor kan macam-macam ya. Kayak mungkin paling paling sering banget pasti ada affair lah antara laki-laki dan perempuan, pasti ada affair. Kedua, mogok kerja, gue nggak tahu ya. Tapi pasti adalah kejadian kayak gitu. Terus kayak ada yang nyolong, entah nyolong apapun ya maksudnya. Ada terus struggling dengan side job di luar kantor dan ketahuan kayak gitu tuh pasti banyak lah. Tapi yang jelas itu semua kan tergantung kantornya pertama. Terus yang kedua, hal-hal kayak gini tuh bener-bener yang sampai orang yang nggak suka gosip akhirnya gosip. Gue basically bukan orang yang suka gosip, tapi akhirnya gue bener-bener nungguin ujung ceritanya di mana waktu terjadi drama di kantor. Akhirnya gue bisa ngerasain menjadi penonton sinetron mungkin yang nungguin, oke nih ujungnya di mana, episode berikutnya apa gitu, isinya apa segala macam. Buat gue lucu, soalnya sejauh ini nggak pernah ada kayak gitu yang gue suka ya. Biasanya kalau misalkan ada drama terjadi di kantor, ya gue dengan kebiasaan gue terserah, bukan urusan gue nggak peduli. Tapi entah kenapa, karena mungkin juga ini udah jadi hal personal ya si kantor gue ini. Jadi akhirnya muncul drama dan akhirnya gue nungguin cerita selanjutnya apa pun tidak ada hubungannya sama gue, tapi yang jelas apa ya, kayak ini tuh bener-bener seru banget untuk dilanjutkan ceritanya, entah apapun itu kelanjutannya ya. Tapi
bisa si drama ini tuh bisa benar-benar ngerubah satu orang menjadi tidak seperti orang itu lagi, tidak seperti biasanya lah. Nah, karena beberapa drama ini, gue dan teman-teman gue tuh benar-benar yang oke, kita jajan apa? Oh, karena mungkin ya pressure si load kerjaan juga lumayan tinggi ya. Jadi ada beberapa hal yang kita butuhin, kayak misalkan makanan manis itu udah wajib tuh sore-sore. Karena nggak tahu kenapa ya, tapi yang jelas gue juga kemarin-kemarin nggak ngerti kenapa gula ini benar-benar membantu untuk relax ya. Yang setelah gue baca-baca, gue dapet artikel dari Kemenkes, gula itu benar-benar bisa nurunin stres di otak orang. Jadi respon stres di otak orang tuh ternyata bisa diturunin sama gula. Tapi tingkatnya segimana dulu? Kalau kebanyakan juga jatuhnya jadi ngantuk ya, yang kita rasain secara langsung. Tapi di luar itu kalau misalkan tingkatnya pas-pas aja, kayaknya bener efek langsungnya tuh bisa bener-bener bikin jadi relax. Apalagi ditambah selain lo punya load kerjaan yang lumayan intens, yang lumayan pressuring lo dan sebagainya gitu ya. Lo pasti dituntut untuk bisa netral sama semua drama itu. Kalau ada dramanya. Dan kalau ada drama tuh pasti karena lo udah lumayan personal, menganggap ini personal ya. Yang gue bilang menganggap ini personal tuh jadi sangat relate sama kehidupan lo, dan lo nggak mau missing out on anything kayak gitu. Ya pada akhirnya lo menambah masalah lo sendiri dengan mengikuti drama ini. Padahal lo bukan satu orang yang terlibat di situ. Tapi yang jelas waktu lo nonton itu tuh gula bener-bener bikin kita relax. Tapi yang gue pilih cuma beberapa aja. Salah satunya, waktu kemarin gue masterclass 3 dan 4 podcastan, gue dikenalin sama satu minuman namanya Es Teh Poci Instant Powder. Yang menurut gue benar-benar kayak game changer ya buat orang-orang di Indonesia terutama. Soalnya pertama tuh gue mikirnya kayak, ya ini sih kayaknya beli di mana apa segala macam. Ternyata itu tuh cuma bubuk aja, diseduh pakai air dingin. Bahkan gue nggak bisa bilang diseduh ya, cuma diaduk sama air dingin larut. Dan yang bikin gue amazed itu ada selasinya. Jadi ini kayaknya inovasi yang benar-benar baru buat teh di Indonesia. Udah bisa punya tekstur, apalagi ini teksturnya tuh selasi. Sama kayak teh yang di bioskop yang lo beli. Tapi menurut gue ini lebih pas rasanya, tidak kemanisan. Dan balik lagi, yang paling penting tuh dari rasa udah enak, bikinnya gampang. Terus menurut gue ini juga es teh poci instant powder ini juga game changer ya. Karena ada selasihnya, ada teksturnya. Di balik semua itu tuh harganya bener-bener affordable banget. Dibandingin lo beli teh di bioskop itu yang harganya melambung tinggi, dan kalau di lidah gue masih tetap kemanisan ya. Jadi kadang-kadang gue tambahin air lagi dari situ. Si es teh poci instant powder pandan vanilla ini, ya ini ngejawab semuanya sih. Benar-benar ngejawab semua. Kalau lo penasaran, bikinnya sesimpel ini, gue contohin. Ini air es, kelihatan nggak embunnya? Gue taruh dulu ya, gue susah. Bentuknya cuma kayak gini doang. Satu sachet kecil. Lo nggak perlu nakar apapun lagi karena udah di sachet untuk satu serving. Ini gue buka. Ini air es yang tadi gue tuang, aduk. Sesimpel itu cuy. Bener-bener sesimpel itu. Lo nggak butuh banyak waktu, lo nggak butuh banyak effort, lo nggak perlu seduh pakai air panas dulu. Ini langsung larut di air es, selasihnya langsung timbul. Bukan yang lo harus nunggu berjam-jam atau lo ribet lah pokoknya, enggak. Ini sesimpel ini banget bikinnya. Lo aduk aja sampai rata. Setelah itu lo tinggal minum. Bener-bener gampang banget. Di balik itu ya, balik lagi yang gue amazed itu, pasti pertama dari harga sih. Ini harga, wah gila sih gitu maksudnya. Lo bisa jual harga yang sangat-sangat affordable kayak gini, dengan rasa dan punya tekstur seperti ini, yang buat gue cocok banget di lidah gue. Kalau lo penasaran, ya lo tinggal cobain, tinggal beli aja.
Mau dimanapun lah, lo biasa beli teh-tehan itu, lo mau dimanapun beli aja, tinggal beli, ya lo tuang air dingin, lo aduk, udah selesai, segampang itu. Ini gue coba ya, buat gue ini enak banget. Jadi kalau misalkan lo penasaran, tinggal cari es teh poci instant powder. Yang ini rasanya pandan vanilla, bungkusnya warna biru. Ada satu lagi yang merah itu gula aren kalau nggak salah. Jadi terserah lo mau cobain, ya kalau kata gue cobain aja lah, pasti enak juga. Nggak mungkin kemanisan. Ini enak dan selasinya bikin lo juga terhindar dari panas dalam. Sampai ketemu lagi.